Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 8 ya, latihan 3.2 dari buku paket halaman 110. Ini materi matematika SMP kelas 7, kurikulum Merdeka Belajar. Perhatikanlah tabel 3.10 di bawah ini. Ini ada tabel berisi resep kue, ada 3 jenis kue ya. Bolu kukus, kue pisang, kue coklat. Ibu mempunyai stok 1.800 gram gula, 15 butir telur, 2.500 gram terigu. Nah, ibu ingin membuat 2 jenis kue untuk 15 orang, dengan setiap orang mendapatkan 1 kue untuk 1 jenis. Jadi maksudnya begini, ya, prinsipnya ibu itu ingin membuat 2 jenis kue, lalu dibagi-bagikan ke 15 orang. Nah, nanti masing-masing orang itu akan menerima 2 kue, tapi jenisnya harus berbeda. Ya, sebagai contoh, menerima 1 buah atau 1 kue bolu kukus dan 1 kue pisang. Ya, alternatif yang kedua, menerima 1 bolu kukus dan 1 kue coklat. Alternatif kemungkinan yang ketiga, menerima 1 kue pisang dan 1 kue coklat. Gitu ya. Tugas kita adalah menentukan jenis kue yang dipilih oleh ibu dan hitung juga berapa sisa bahan kue. Baik, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, kita cek ya. Tabel 3.10 ini kan 1 resep bolu kukus untuk 10 orang. Kemudian 1 resep kue pisang untuk 5 orang. Demikian juga 1 resep kue coklat ya, ini juga untuk 5 orang. Nah, kebutuhan kita adalah untuk 15 orang. Berarti langkah awal kita hitung dulu kebutuhan masing-masing bahan, tetapi porsinya kita sesuaikan menjadi 15 orang. Nah, ini tabelnya sudah saya copy ya, tapi ini sudah saya kosongkan. Berarti di sini porsinya adalah untuk berapa? 15 orang. Nah, bolu kukus 15 orang, kue pisang 15 orang, kue coklat 15 orang. Nah, cara menghitung kebutuhan masing-masing bahannya itu seperti apa? Ya, cara yang paling mudah begini. Ya, sebagai contoh, ini yang paling gampang yaitu kue pisang dan kue coklat. Ini lebih gampang untuk dibayangkan ya. Kue pisang 1 resep itu untuk mencukupi 5 orang. Berarti kalau yang ingin kita cukupi 15 orang, logikanya kita akan membuat 3 resep ya, dari 5 ke 15 itu kan dikali 3 gitu ya. Atau sebenarnya faktor pengali itu bisa kita hitung, yaitu 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, ini 3 kali resep. Berarti kalau kue pisang 1 resep butuh 2 butir telur. Berarti kalau 3 resep ya, ini kan 3 resep. Nah, logikanya nanti akan butuh 6 butir telur. Letakkan sini. Ya. Lalu kalau 1 resep untuk kue pisang ya butuh 250 gram terigu nih. Nah, kalau 3 resep ya berarti 250 dikali 3 sama dengan 750 gram. Loh, kan gampang ya. Demikian juga untuk gula. Nah, langsung aja ini dikali 3 ya. 200 kali 3 sama dengan 600 gram gula. Oke, demikian juga untuk kue coklat ya. 1 resep kue coklat untuk 5 orang. Kebutuhan kita adalah 15 orang. Berarti kita juga akan membuat 3 kali resep ya, 3 kali resep kue coklat. Kalau 1 resep kue coklat butuh 3 butir telur, berarti kalau 3 resep butuh 9 butir telur. Lalu untuk terigu 1 resep itu butuh 180 gram ya. Kalau 3 resep butuh berapa? 540 ya. Dari 180 dikali 3 gitu. Nah, 540 gram. Lalu untuk kue coklat 1 resep itu butuh 150 gram ya, berarti kalau 3 resep ya berarti 150 dikali 3 itu sama dengan 450 gram gula. Nah, sekarang kita geser ke bolu kukus ya. Nah, ini 1 resep bolu kukus cukup untuk 10 orang. Kebutuhan kita adalah 15 orang ya. Untuk menentukan faktor pengalinya itu berapa, kita amati polanya. Ini kan 15 dibagi 5 ya, sama dengan 3. Nah, ini sama, berarti 15 dibagi 10 ya. Ini 15 atau saya pakai warna biru aja lah ya. Nah,
kebutuhan kita 15 orang ya. Satu resep hanya cukup 10 orang ya. 15 per 10 itu kan 1,5. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan ya, supaya nanti ngitungnya itu lebih mudah, berarti ini akan sama dengan berapa? 3/2 ya, atas bawah dibagi dengan 5. Nah 3/2 kali semula, atau 3/2 resep, atau 1,5 resep. Nah seperti itu pengertiannya ya. Jadi kalau satu resep bolu kukus butuh 6 butir telur ya, maka nanti untuk 1,5 resep bolu kukus butuh berapa? 3/2 kali 6. Atau khusus untuk bolu kukus kita hitung di sini ya. Nih untuk bolu kukus aja ini. Baik, berarti untuk kebutuhan telur ya, kebutuhan telur sama dengan 3/2 dikali 6 sama dengan 9 ya. Ini 2 dicoret, 6 dicoret, ini 3. Kemudian letakkan di sini. Nah, ini 9 butir telur. Lalu untuk terigu caranya sama. 3/2 resep ya dikalikan dengan 500. Berarti kan 2 dicoret, 500 dicoret, diganti 250. 3 kali 250 sama dengan 750, letakkan sini ya. Kemudian untuk gula caranya sama, 3/2 dikalikan dengan berapa? 500. Nah 2-nya dicoret, 500-nya dicoret, diganti 250. 250 kali 3 sama dengan 750, letakkan sini. Nah ini ya. Jadi ketika kita membuat bolu kukus ya dengan resep ini, 9 butir telur, 750 gram terigu, 750 gram gula, atau 1,5 kali resep semula, itu cukup untuk 15 orang. Demikian juga untuk kue pisang dan kue coklat ya, ini sudah cukup untuk 15 orang. Nah kita kembali ke pertanyaan ya, tentukan jenis kue mana yang nantinya akan dipilih oleh ibu ya, dan hitunglah berapa sisa bahan kue. Jadi pertimbangannya adalah di sini ketersediaan bahan. Nih ya, ketersediaan bahannya seperti ini rinciannya. Jadi kita hitung untuk masing-masing kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama yaitu bolu kukus dan kue pisang. Jadi bolu kukus dan kue pisang. Untuk telur ya, untuk telur berarti kebutuhannya adalah 9 ditambah 6 sama dengan 15 butir ya kan. Lalu untuk terigu kebutuhannya adalah 750 ditambah 750 sama dengan 1500 gram. Lalu untuk gula berarti kebutuhannya adalah 750 ditambah 600 ya. Kalau 700 ditambah 600 itu kan 1300. Berarti kalau 750 ditambah 600 ya berarti 1350 gram ya. Ini adalah kemungkinan yang pertama, yaitu memilih bolu kukus dan kue pisang. Nah, tinggal kita cek ya ketercukupan bahannya. Di sini butuh 15 butir telur. Oke, ini cukup. Ya kan? Butuh 1500 gram terigu. Oke, di sini tersedia 2500 gram terigu. Berarti cukup ya. Lalu butuh 1350 gram gula. Nah, ini juga cukup ini ya. Karena tersedia 1800 gram gula. Berarti ibu itu bisa memilih untuk membuat bolu kukus dan kue pisang ya. Nanti kebutuhannya seperti ini. Ya, totalnya 15 butir telur, 1500 gram terigu dan 1350 gram gula ya. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama. Oke, kita tandai dulu ya. Sekarang kemungkinan yang kedua, berarti bolu kukus dan kue coklat.
Nah, untuk telur ya cara ngitungnya sama. Telur, coba ini saya rapikan sedikit. Nah, jadi untuk telur ya sekarang bolu kukus dan kue coklat ya. Berarti ini 9 dan 9 ya. 9 plus 9 sama dengan 18 butir. Lalu untuk terigu 750 ditambah 540 berarti 1290 gram. Kemudian untuk gula ya 750 ditambah 450. Kalau 700 ditambah 400 itu kan 1100. Berarti kalau 750 ditambah 450 itu sama dengan 1200 gram. Nah, sekarang kita cek ketersediaan bahannya ya, kita bandingkan. Telur butuh 18 butir. Nah, ini sudah tidak cukup ini bahannya ya. Ini kan ibu itu hanya memiliki stok berupa 15 butir telur. Nah, ini sudah tidak cukup. Nih. Ya, ini tidak cukup ini. Oke, ini tidak cukup ya. Kalau ada satu bahan yang tidak cukup ya berarti alternatif kedua ini tidak mungkin. Nih, tidak mungkin dipenuhi kan, tidak mungkin membuat bolu kukus dan kue coklat. Gitu logika berpikirnya ya. Kalau kita cek juga untuk terigu ya. Untuk terigu 1290 1290 ya. Ini masih cukup. Gulanya 1200 gram, ini juga masih cukup. Tapi tetap kita tidak bisa atau si ibu tersebut tidak bisa membuat bolu kukus dan kue coklat ya. Karena untuk telurnya ini kurang bahannya gitu. Sekarang kita cek alternatif yang ketiga ya. Yaitu kue pisang dan kue coklat. Baik, untuk telur berarti 6 ditambah 9 ya sama dengan 15 butir. Lalu untuk terigu berarti 750 ditambah 540 ya, 750 ditambah 540. Sebentar. Oh ya, sama ya, sama seperti ini tadi nih. Ini kan 750 ditambah 540. Nah, ini sama ini. 750 ditambah 540 sama dengan 1290 ya. 1290 gram. Kemudian untuk gula. Nah, berarti 600 ya. Ini kan. Ini 600 ditambah 450. 600 ditambah 450 sama dengan berapa? Sama dengan 1050 gram. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan stok bahan yang dimiliki oleh ibu ya Dek ya. Telur butuh 15 butir. Nih, aman ya. Kemudian terigu butuh 1290 gram. Mana terigu? Ini ya. Nah, ini juga masih aman ini. Lalu untuk gula butuh 1050 gram, ini juga masih aman. Nah, sehingga si ibu boleh memilih alternatif yang ketiga ya, yaitu membuat apa? Kue pisang dan kue coklat. Nah, karena bahan-bahannya semuanya tersedia, bahkan ada sisanya. Nah, ini tinggal kita hitung ini. Berapa sisa bahan kue ya, kita hitung coba di atas ini ya. Kalau alternatif yang pertama yaitu bolu kukus ya, bolu kukus dan kue pisang. Untuk telur berarti sisanya habis ya, sisanya 0 ya. Untuk telur, nah, bukan pakai U ini ya, pakai U. Telur berarti tidak ada sisa. Sementara untuk terigu ya, sisanya 2500 dikurangi dengan 1500 ya kan. Nih, tersedia 2500 gram terigu. Butuhnya hanya 1500 gram. Berarti 2500 dikurangi 1500 itu sama dengan 1000 gram. Ini sisanya ya. Lalu untuk gula. Nah, untuk gula
tersedia berapa ini? 1800 gram gula ya, 1800 gram gula dikurangi 1350 gram gula, ini kebutuhannya. Berarti nanti 1800 dikurangi 1350 itu adalah berapa? 450 gram ya, ini sisanya. Nih sisanya. Kalau telur habis ya, tidak ada sisa ini karena butuh 15 butir. Lalu untuk alternatif yang ketiga ya, ini kan alternatif yang pertama. Nah, maaf ya, ini saya coba sisip-sisipkan di sini atau ini saya bersihkan saja ya. Nah, ini saya bersihkan aja seperti ini. Nah, kita hitung di sini. Untuk alternatif yang kedua tadi yaitu alternatif yang kedua, alternatif yang ketiga ya, kue pisang dan kue coklat nih. Kebutuhannya adalah 15 butir telur ya, habis ini telurnya. Kemudian terigu butuh 1290 gram ya. Tadi tersedia 2500 gram terigu, berarti nanti sisanya 2500 dikurangi 1290 ya. Nah, tinggal kita tuliskan di sini. Jadi kalau alternatif yang ketiga yaitu kue pisang dan kue coklat, ini perhitungan sisanya. Untuk telur ya, untuk telur tidak ada sisanya ya, habis ini 15 butir telur itu habis digunakan untuk membuat kue pisang dan kue coklat. Lalu untuk gula ya, nah tadi kan gula itu butuh berapa ini? Oh, terigu dulu aja ya, 1290 nih. Nah, 1290 biar urut ya. Terigu butuh 1290, padahal tersedia 2500 gram, berarti dikurangi 1290. Nah, ini kalau kita hitung ya, 2500 ya, 2500 dikurangi 1290 hasilnya adalah 1210 gram ya, ini sisanya. Lalu dengan cara yang sama untuk gula ya, tersedia 1800 gram. Kebutuhannya tadi nah ini ya, 1050 gram ini kan. Nah, kita kurangi dengan 1050 di sini ya. Dikurangi 1050. Oke, 1800 dikurangi 1050 dapatnya adalah 750 gram. Nah, ini jawabannya ya. Ini sisanya. Jadi kalau ditanya, tentukan jenis kue yang dipilih oleh ibu ya. Jenis kue yang dipilih ibu. Yang pertama ya, kemungkinan yang pertama adalah bolu kukus dan kue pisang. Kemungkinan yang kedua ya, yaitu ini tadi, kue pisang dan kue coklat. Nih, kue pisang dan kue coklat. Kue pisang dan kue coklat. Ini atau ya. Nah, ini atau. Supaya tidak rancu, ini saya ganti A gitu ya. Yang di sini B. Nah, jadi jenis, kok jenis ibu ini, jenis kue ya. Nah, jadi jenis kue yang dipilih oleh ibu bisa bolu kukus dan kue pisang atau kue pisang dan kue coklat, yaitu dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan ya. Kemudian untuk perhitungan berapa sisa bahan kue, nah ini ya, kita mulai. Kalau ibu itu memilih membuat kue pisang dan kue coklat, berarti telurnya habis ya kan, butuh 15 telur, tersedia 15 telur juga, berarti kan habis, tidak bersisa. Sementara terigu sisa 1210 gram, gula sisa 750 gram gitu. Lalu kalau ibu itu memilih membuat bolu kukus dan kue pisang ya, perhitungan sisa bahannya seperti tadi. Telur habis, terigu sisa 1000 gram,
untuk gula sisa 450 gram. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 8. Terima kasih.